Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajulu la yukadzibu aw la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah mata kuliah pertama di jam pertama di semester pertama ya. Mudah-mudahan di awal ini kita menjadi semangat untuk belajar. Ya, di awal mungkin mata kuliah hari ini adalah statistik pendidikan kedua atau statistik pendidikan 2 ya. Nah, mungkin sebagian tadi agak bingung juga gitu ya. Kita belajar statistik tapi kok baca ada ayat Al-Qur'an dulu gitu ya. Nah, itu justru bedanya kalau kita kuliah di sekolah Islam dengan yang sekolah yang umum. Ya, mungkin kalau belajarnya itu di IPB atau mungkin di UI atau tempat lain itu ya belajar statistik ya murni statistik keilmuan gitu ya. Nah, kalau kita karena Islam ya kita kaitkan dengan apa? Dengan nilai-nilai keislaman gitu ya. Jadi ayat pertama tadi sebenarnya nanti kalau yang sudah pernah belajar statistik itu dari ayat ini di Al-Kahfi ayat 49 itu ada satu makna yang di dalam itu mengandung unsur statistik ya, terutama nanti yang sudah pernah belajar itu namanya statistik deskriptif ya. Demikian juga di surat Maryam ayat ke-49 di situ juga ada statistik. Nah, di pertemuan pertama saya lebih nanti banyak ke brainstorming, terutama nanti penguasaan terhadap statistiknya itu. Jadi belajar statistik itu paling mudah, kenapa? Karena dia itu hanya angka gitu ya, hanya angka saja. Jadi gak usah bikin waduh kayaknya ini paling puyeng deh, gak usah, santai aja gitu ya, tenang aja ya. Buktinya pakai ayat Al-Quran juga ini hanya. Kemudian di hadis Nabi SAW ya, riwayat Muslim ini juga kalau kita baca ya, karena biasa itu di pengajian, di Pak Kiai dan lain sebagainya, Ustaz gitu ya, ini kesannya oh gak ada kaitan nih dengan statistik, harusnya ada. Kira-kira nih coba pertanyaan yang pertama terkait dengan hadis ini, itu sebenarnya kalau dari perspektif statistik itu sebenarnya ada apanya ya kira-kira ya? Apa itu? Validitas. Maksudnya validitas. Tapi kalau di sini justru validitasnya itu belum ada karena belum valid. Gitu ya, walaupun nanti sebenarnya ada hal yang ada kaitannya dengan istilah-istilah yang ada di statistik ya. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama, masih rahasia dulu, mikir dulu aja gitu ya. Mikir dulu. Baik, mata kuliah kita adalah statistik pendidikan kedua, artinya
ilmu statistik yang kemudian digunakan untuk ilmu pendidikan, khususnya nanti pendidikan agama Islam ya. Kenapa? Karena hampir ya 80-90% skripsi itu kalau di pendidikan itu menggunakan kuantitatif yang toolnya adalah statistik ya. Jadi kalau sudah masuk di pendidikan itu nggak perlu anti dengan statistik gitu ya, paling mudah gitu ya. Oke, kita tanya dulu di sini, ada nggak sih yang masih khawatir kalau belajar statistik? Coba angkat tangan. Iya, masih khawatir gitu ya. Ini khawatir nggak? Yang ini khawatirnya kenapa? Nah, itu namanya itu positive thinking atau positif itu negatif, maaf ya. Harusnya kita punya positif. Jadi jangan sampai kita muncul itu negatif mindset atau negatif thinking. Kalau kita udah bilang susah, ya udah susah, nggak bakalan bisa tuh. Ya, kalau kita bilang susah di otak kita udah susah nggak bisa. Ya, tapi kalau kita bilang mudah, gampang, nah itu pasti akan gampang. Karena yang namanya statistik itu dia ya, itu sifatnya itu apa? Sifatnya itu angka dan pasti. Ya, angka dan pasti, dan zaman sekarang nggak perlu lagi harus bisa ngitung, harus bisa istilahnya itu pakai perkalian, udah nggak zaman. Ya, sekarang itu sudah pakai namanya, sudah tahu apa toolnya untuk statistik? Softwarenya apa? Pernah dengar? Ya, cendol. Ya, SPSS. Nanti saya kasih juga, ada sekitar 400 MB. Nanti belajarnya nanti di YouTube. Ya, di YouTube saya juga ada. Nanti kalau di YouTube saya itu ada sekitar 10 video yang itu biasanya saya unlist gitu ya. Jadi sengaja ditutup karena memang tidak boleh untuk publik. Jadi kita hanya kirim linknya, nanti tinggal dilihat. Saya yakin yang masih muda-muda itu gampang banget belajar. Ya, karena saya pikir memang gampang juga sih, apalagi cuman S1, udahlah merem juga bisa. Tenang aja gitu ya. Yang penting kita termasuk ya, hari ini adalah pertemuan pertama. Nanti kita akan buat kontrak perkuliahan kita ini, inginnya adalah modelnya itu student center learning. Pernah dengar? Ya, student mahasiswa, center pusat, learning pembelajaran. Jadi di sini itu Jadi mahasiswa pembelajarannya itu menjadi pusat pembelajaran. Maksudnya kayak gimana? Coba yang ini. Ya, coba maksudnya apa? Student center learning. Yang ujung sana. Apa maksudnya student center learning? Ya, betul. Jadi yang belajar di sini siapa? Mahasiswa. Mahasiswa datang ke sini mau apa? Mau belajar. Nah, kalau kita mau belajar di sini berarti jangan sampai yang belajar itu dosennya. Kemudian jangan sampai nanti yang pinter itu dosennya. Ya, mahasiswanya malah nggak paham. Ya, sehingga student center learning ini adalah pembelajaran di mana kita itu belajar, tapi mahasiswa yang difokuskan. Mahasiswa itu belum bisanya di mana, mahasiswa itu belum pahamnya itu di mana. Jadi bukan hanya menjelaskan gitu ya. Jadi bukan hanya nanti dosennya saja, bukan. Kalau namanya itu teacher atau lecture learning center, itu yang belajar itu dosennya. Dosen kalau sudah belajar, sudah ngajar lebih dari 5 tahun, itu merem juga bisa. Betul, ngarang istilahnya tuh nggak usah pakai buku juga sudah paham semuanya. Ya, jadi paham ya. Jadi belajar kita adalah student center learning, di mana yang di kelas ini yang belajar itu adalah mahasiswa. Mahasiswa mau tentang statistik, mau belajar apa nih? Berarti harus tahu statistik. Nah, semakin sedikit jumlahnya itu sebenarnya semakin bagus. Ya, karena nanti saya bisa tanya satu. Kenapa? Tadi yang belajar itu mahasiswa, yang di ujung sana dengan yang di ujung sana itu sama mahasiswa, sama bayar, sama belajar, dan sama harusnya minimal itu ada standarnya.
Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya kepada mahasiswa, itu yang pertama. Ya, ini masuk ke kontrak perkuliahan sebenarnya ya. Jadi mahasiswa itu sebagai pusat pembelajaran. Jadi yang belajar itu adalah mahasiswa, bukan dosen. Dosen sebagai apa? Udah tahu berarti nih, fasilitator berarti. Berarti agar mahasiswa itu bisa belajar, caranya bagaimana? Harus paham metode pembelajaran. Apalagi ini kan calon guru semuanya. Ya mungkin sebagian calon dosen. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan ya kuliah S1-nya. Ya. Ya yang mau jadi guru siapa? Banyak bersemuanya nih. Yang mau jadi dosen? Ya lah, guru dengan dosen itu sebenarnya sama. Bedanya itu kalau dosen itu dia meneliti dan mengabdi. Kalau guru biasanya itu hanya mengajar saja. Ya, hanya mengajar, walaupun sebenarnya ada juga yang publikasinya juga. Oke, berarti karena student center learning, berarti yang belajar itu adalah mahasiswa. Dan dalam kurikulum itu ada namanya itu learning experience. Nah, pernah dengar nggak learning experience? Learning berarti apa? Pembelajaran. Experience beda, experience dengan eksperimen, so very different. Ya, beda lah. Experience apa sih? Iya, pengalaman belajar. Jadi yang namanya kuliah ini datang pagi-pagi, ya mungkin ada yang belum sarapan, kemudian ke kelas, kemudian ngikuti pembelajaran. Nah itu namanya pengalaman belajar. Oh mungkin ada yang bawa motor, tiba-tiba motornya itu mogok, bannya pecah, kempes. Itu pengalaman belajar, oh itu mau belajar, itu namanya pengalaman belajar. Tapi bukan hanya itu, pengalaman belajar itu adalah mahasiswa itu merasakan dia itu belajar. Berarti kita masuk ke kontrak yang kedua. Kira-kira agar mahasiswa itu paham, metodenya mau bagaimana? Nah, masuk ke metode pembelajaran. Kalau anak TK gampang. Anak TK itu datang, kemudian diajarkan ini baca doa, ini cara sholat, ini ilmu pengetahuan, mudah bisa. Ya, apalagi pakai musik, pakai lagu dan sebagainya. SD juga sama. SMP juga sudah ada peningkatan. SMA mereka itu sudah mulai bisa belajar sendiri. Dan mahasiswa harusnya itu sudah sampai 50% belajar sendiri, 50% itu bersama dosen. Oke, the big question, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara agar mahasiswa itu bisa merasakan pengalaman belajar. Gimana caranya nih? Biar saya benar-benar belajar, saya itu mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Gimana caranya? Nah, masuk, silakan. Masuk minimal itu ada 3 metode belajar ya. 3 metode belajar. Coba cara untuk belajar kayak gimana sih? Cara biar belajar itu masuk, biar belajar itu bisa dipahami. Nah, metode pembelajaran atau metode mengajar kalau perspektifnya guru atau dosen. Oke, yang pertama adalah yang saya bilang kayak gini nih, cuap-cuap sampai berbusa mungkin gitu ya. Berarti pakai ceramah atau bahasa Inggrisnya adalah lecturing. Efektif nggak? Lecturing, ceramah, pemaparan efektif tidak? Efektif tidak? Efektif, tetapi ada jangka waktunya. Kalau saya ngomong sampai 1,5 jam terus gitu ya, capek deh gitu ya. Bukan hanya capek, tapi mahasiswa itu beberapa riset menunjukkan ternyata yang namanya belajar mendengar itu dia hanya 30 menit kuatnya konsentrasi. Nah, kalau udah lihat aja nanti sudah masuk ke mata kuliah yang kedua, apalagi yang ketiga, jam 10-an itu, udah ngantuk-ngantuk ini. Kenapa? Karena memang kekuatan manusia itu 30 sampai 45 menit untuk mendengarkan. Ya, berarti tetap efektif. Tetap saya gunakan metode yang pertama, yaitu lecturing atau ceramah, atau lebih tepatnya sebenarnya pemaparan.
Oke, yang kedua ada usulan tidak nih? Biar agar mahasiswa itu bisa merasakan learning experience. Proyek betul ada duitnya nih, lumayan juga nih gitu ya. Oke, yang standar yang biasa itu adalah apa? Nanti ceramah juga lecturing itu dia juga ada kombinasinya. Makanya suka saya tanya nih, yang sebelah sana, yang sebelah sana. Biasanya yang saya tanya itu yang ujung-ujung, yang belakang-belakang nih. Gitu ya. Nah, syukurnya kelas ini tuh melebar, lebih enak ya. Kalau kelas itu memanjang ke belakang, itu saya bilang itu ini adalah tempat duduknya bangsa terjajah. Nah, gitu ya. Ini syukur nih cuma 2 gitu ya. Jadi saya nggak bilang bangsa terjajah karena kan langsung juga begini. Gitu ya. Jadi kalau duduknya di sana, kemudian yang di belakang itu adalah mental bangsa terjajah. Jadi jangan sampai nih milihnya duduknya di belakang nih. Kalau kelas di sini masih mending. Ya, silakan. Oke, berarti lecturing itu nanti ceramah itu selain juga saya menyampaikan, nanti saya akan bertanya plus juga nanti kalau ada yang lainnya itu bisa menjawab juga saya lemparkan dulu pertanyaannya. Ya, jadi tetap lecturing itu adalah yang pertama efektif dalam 30 sampai 45 menit. Yang kedua tadi boleh dengan menggunakan diskusi. Ya, berarti cara yang kedua untuk belajar itu adalah diskusi. Tapi diskusi kadang orang itu suka beda-beda. Kadang orang yang suka ngomong, suka berdebat. Biasa kalau udah dari mahasiswa kelihatan nih, ini kayaknya agak-agak kritis, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Gitu ya. Jadi ketahuan. Ya gitu. Atau mungkin masih ada juga yang mungkin diam gitu ya, nggak banyak ngomong, mojok gitu ya, diem aja ya, pulang-pulang setruk lagi. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi di sini ya nggak apa-apa, yang kalem juga boleh gitu ya, yang kalem. Tapi ketika ditanya atau ketika ada masalah itu wajib untuk bertanya, atau ketika tidak paham wajib untuk bertanya. Ya, jadi jangan diem-diem aja gitu ya, jangan diem-diem saja. Oke, dari diskusi itu juga bisa. Nah, diskusi ini biasanya yang paling menyebalkan itu biasanya presentasi atau mungkin maju ke depan. Ya, tanya jawab. Ya, saya yang tanya, siapa yang jawab gitu ya. Nanti biasanya dosen yang ditanya yang banyak gitu, tapi boleh juga. Tapi biasanya yang ditanya, kita jawab ke sini, tanya lagi ini, yang lain sebelah sana jawab lagi, baru nanti kembali ke dosen. Itu juga bagian dari metode. Oke, tapi yang saya maksud adalah cara belajar yang mungkin justru kita itu bisa merasakan untuk belajar. Ya, kita merasakan bahwa betul-betul ada manfaatnya. Apa itu? Ya, apa? Observasi, betul. Boleh observasi, bisa juga presentasi, bisa juga pakai metodenya seperti writing, atau mungkin juga speaking, tadi yang observasi atau visiting. Nah, jadi minimal itu ada 3. Jadi yang terakhir ini minimal 3 ini adalah kita ingin di sini tuh memberikan pengalaman belajar. Jadi bukan hanya mendengarkan, tetapi harus bisa menjadi seorang speaker. Ya, harus bisa juga nanti membuat PowerPoint-nya, kemudian juga harus bisa membuat juga untuk istilahnya pemaparannya. So, berarti nanti kita akan buat bisa grup atau sendiri-sendiri ya, tapi kayaknya karena agak banyak jadi grup minimal 2 orang. Nah, 2 orang ini nanti saya akan kasihkan untuk materinya ya, kemudian nanti membuat PowerPoint ya, kemudian dari situ nanti bisa presentasi, atau bisa buat pakai juga short movie, atau bisa juga bikin upload di video di YouTube-nya, atau mungkin juga di TikTok-nya juga, atau di snack video, bebas gitu ya. Jadi masing-masingnya itu nanti akan diberikan. Jadi biar tujuannya adalah agar mahasiswa itu memosisikan diri sebagai pengajar, sebagai guru atau sebagai dosen. Paham?
Oke ya, jadi misalnya begini ya, ketika kita bicara tentang statistik misalnya ya, karena ini adalah pendidikan agama Islam, sekolah agama itu sering sekali memang beberapa penelitian itu menggunakannya itu adalah kualitatif. Jadi kualitatif itu adalah penelitian yang tidak menggunakan angka untuk menganalisis. Ada angkanya, tapi untuk menganalisis, menganalisis apa ya? Menganalisis itu apa? Apa menganalisis apa coba? Ya, menganalisis namanya juga to analyze. Ya, to analyze itu artinya berarti ya memeriksa kebenarannya. Ya, jadi kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan angka dalam analisisnya. Sementara kuantitatif itu menggunakan angka atau numbers ya dalam menganalisis datanya. Nah, nanti insya Allah sudah tahu semuanya tuh. Nah, dari sini kemudian nanti kita belajar, kan ini adalah ilmu statistik yang kedua. Berarti ilmu statistik yang pertama insya Allah sudah paham. Nah, kita langsung tanya dulu nih. Tapi entar kita selesai dulu deh. Ya, ini introduction-nya. Kemudian masyarakat tadi kalau umpamanya kita di prodi pendidikan agama Islam itu 80-90% itu menggunakan statistik. Sehingga kalau semester 5 masih belum paham bedanya what difference between statistic and statistics. Bedanya apa antara statistik dengan statistika? Ada yang tahu? Saya langsung kasih nilai A nih. Nggak usah kuliah lagi berarti ya. Ya, jadi harus paham dulu. Jadi bedanya statistik sama statistika. Kalau dalam bahasa Inggris itu statistik dengan statistics pakai S. Nah, karena semuanya udah pakai handphone, semuanya sudah pakai gadget, nanti boleh lihat semuanya di Google dan lain sebagainya, bebas. Ya, termasuk nanti ujian UTS juga jangan khawatir, kita close book tapi open Google. Nah, gitu lah kan, buku jangan mau beli buku juga gitu ya. Jadi open Google semua, jadi nggak usah dipikirkan. Baik, kembali ke tadi. Jadi nanti salah satu mata kuliah ini kita tidak ada tugas. Nah ya, tidak ada tugas, tidak ada sesuatu yang memberatkan. Saya hanya akan berikan challenge. Challenge ya, very challenging. Jadi challenge itu apa sih? Iya, jadi sesuatu yang menantang, yang menstimulus kita untuk mau belajar. Ya. Ya, oke ya, nanti udah bisa nyanyi. Oke, kemudian jadi tadi karena prodi kita itu pendidikan agama Islam dan juga masyarakat itu memerlukan adanya ilmu statistik, maka metode penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam itu banyak menggunakan statistik. So we have to learn statistics. Ya, kita harus belajar statistik ya, baik itu nanti untuk keperluan penelitian ya, ataupun juga yang nanti terakhir itu di skripsi. Tapi bisa jadi mudah-mudahan nanti kalau umpamanya sudah lulus itu nggak ada skripsi. Setuju nggak kalau nggak ada skripsi?